Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini akan mengingat dan merayakan HUT pelayanan kategorial Gerakan Pemuda yang ke-71, 15 Juli 1950, 15 Juli 2021. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Yuliana Parapat Lende Emi. Kasih Tuhan yang tak berkesudahan telah menembus batas-batas waktu, tempat, dan budaya. Tuhan menghimpunkan kita semua dalam persekutuannya yang kudus. Kasih yang sama meneguhkan hati kita semua untuk menempati diri dalam Gerakan Pemuda GPIB 15 Juli akan selalu diingat sebagai hari ketiga Tuhan menjadikan para pemuda sebagai rekan sekerja untuk membangun tubuh Kristus. Kami berharap kakak-kakak Gerakan Pemuda saat ini mampu mengatasi setiap masalah agar nanti kami dapat berdiri dengan kuat menghadapi masalah yang akan datang. Mari kita berdiri menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Tutupkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tutupkan tajamu, kasih setiamu turun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing kita terambil dari surat 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan di dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Pujilah hati
kembali, mari kita mengakui kegagalan kita untuk memuliakan Tuhan dan menjadi rekan sekerjanya. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk melayani. Namun dalam perjalanan ini, kami tak sepenuhnya mampu untuk meneladani kehidupan Sang Putra. Kami dikekang oleh diri kami sendiri, tak mampu melampaui batas untuk membagikan kasih-Mu. Bagaikan seorang ibu, Engkau mengasuh kami agar kami siap untuk mandiri. Tapi kami tak memberikan ruang bagi anak-anak kami untuk menjadi mandiri secara rohani. Kami membatasi mereka untuk turut membangun tubuh Kristus. Sebagai rekan sekerjamu, Engkau lengkapi kami dengan berbagai talenta untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu bagi segenap ciptaan. Namun, kami sering tidak mau mendengar suara-Mu, sehingga talenta yang Kau berikan kami simpan untuk diri kami sendiri, bahkan tidak mau kami kembangkan. Namun kasih-Mu yang tak terbatas itu terus merengkuh kami dalam dekapan kasih-Mu sejauh timur dari barat. Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang menaikkan syukur terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang tidak terbatas dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau duduk diam sebentar, disapa oleh kebenaran firman-Mu. Penuhilah kami dengan Roh Kudus, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan tidak berlalu begitu saja, tetapi tertulis rapi dalam kehidupan kami dan kami nampakkan dalam sikap beriman kami. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Matius 25 ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang 18 yang menyatakan. Matius 25 ayat 14 sampai 18, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, mari kita kembali melihat ayat yang ke-15. Saya baca, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa sering pekerjaan hanya diukur dari hasilnya. Semua kita langsung berpikir tentang hasil kalau kita mulai membuat sebuah bisnis, masuk sebuah kantor yang kita pikir gajinya berapa. Jadi semuanya terarah pada hasilnya. Dan hasil ini dipersempit lagi dengan angka-angka. Sehingga keberuntungan menjadi tujuan. Gaji yang banyak menjadi tujuan. Semua orang bekerja dengan tujuan untuk untung. Tidak ada orang yang mau rugi ketika dia bekerja. Dan saudara-saudara yang terkasih, akhirnya kita terjebak bahwa segala cara kita lakukan untuk mendapatkan untung. Segala cara kita lakukan supaya kita mempunyai angka yang besar, yang banyak. Di sisi lain, pekerjaan yang kita lakukan juga kadang tidak dilakukan dengan sukacita. Padahal saudara-saudara, orang muda yang hari ini sedang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-71, saya mau katakan bahwa seringkali kita berdoa, memohon pekerjaan, berdoa berkali-kali, berdoa dengan tekun untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi ketika pekerjaan itu sudah diberikan, justru kita tidak bekerja dengan sebaik-baiknya. Justru kita tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita doakan
dan apa yang kita kerjakan berbeda. Dan saudara, dari sini saya mau membawa kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah maupun gerakan pemuda, mari kita sedikit memahami tentang apa itu talenta. Talenta ini adalah sebuah ukuran timbangan sebesar 3.000 sikal. 1 sikal itu 11,4 gram. Jadi sangat besar. Kurang lebih 1 talenta itu 34 kilogram. Dalam perjanjian baru, talenta itu jumlahnya sangat besar. Kalau jumlah uang, maka jumlahnya ada 6.000 dinar. Sementara pada zaman Yesus, siapa yang bekerja, upah sehari itu adalah 1 dinar. Jadi, kalau dia mempunyai 6.000 dinar, itu sangat besar sekali. Dia bekerja selama 16 tahun tanpa henti. Itu upah yang diberikan kepadanya. Dan saudara, kalau dia mendapat 5 talenta, itu berarti jumlahnya sebesar 3 miliar. Dan kalau dia mendapat 2 talenta, maka jumlahnya adalah 1,2 miliar. Kalau dia mendapatkan 1 talenta, maka jumlahnya adalah 600 juta. Jadi saudara-saudara yang terkasih, talenta ini berbicara tentang jumlah yang sangat besar. Lalu dalam pembacaan kita pada minggu hari ini, bahwa Tuhan ini akan pergi jauh. Sebelum dia pergi, dia panggil hamba-hambanya. Lalu dia berikan hamba yang satu, dia berikan 5 talenta, yang satunya 2 talenta, yang satunya 1 talenta. Apakah jumlah ini kecil? Tidak, jumlahnya besar sekali. Ada yang 3 miliar, ada yang 1,2 miliar, ada yang 600 juta. Dan saudara-saudara yang terkasih, Tuhan ini pun pergi. Dan kita lihat di sini bahwa hal yang harus kita pahami baik-baik dalam perumpamaan ini, bahwa pemberian talenta itu adalah sebuah kepercayaan. Mari kita lihat pada ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi pemberian talenta ini adalah sebuah kepercayaan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita harus punya pemahaman baik-baik dulu bahwa bakat, kemampuan, apapun yang ada di dalam kehidupan kita adalah pemberian Tuhan karena Dia percaya kepada kita. Yang kedua, saudara-saudara, talenta ini diberikan sesuai dengan kesanggupan. Jadi bukan dia membeda-bedakan orang, tetapi dia tahu kesanggupan masing-masing. Mari kita lihat kembali ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi Tuhan ini sangat memahami tentang hamba-hambanya, sehingga dia memberikannya sesuai kesanggupan. Dan saudara-saudara yang terkasih, kita juga pahami hal yang ketiga, bahwa pengembangan talenta adalah sebuah pilihan. Tuhan ini tidak mengatakan bahwa yang 5 harus kembangkan ke 5, yang 2 kembangkan ke 2. Dia tidak pernah katakan demikian. Itu adalah sebuah pilihan yang harus dilakukan dari orang yang dipercayakan talentanya. Saya bandingkan kembali, kita lihat ayat 16 sampai 18 dari pembacaan lanjutan pembacaan kita pada Matius 25. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengatakan bahwa pengembangan talenta adalah sebuah pilihan. Dia tidak pernah memaksanya.
dan Dia hanya meminta untuk mengembangkannya. Lalu yang keempat yang kita harus tahu lewat perumpamaan Tuhan Yesus, bahwa pengembangan itu adalah sebuah proses. Tidak langsung jadi bahwa engkau mendapat 5 lalu nanti dia akan berkembang jadi 5. Tidak, ada sebuah proses yang diberikan oleh majikan ini atau tuan ini kepada para hambanya. Kembali kita lihat ayat 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan, hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Jadi tuan ini perginya lama, dan pengembangan talenta adalah sebuah proses. Dan saudara-saudara, yang terakhir yang kita harus pahami dari perumpamaan Tuhan Yesus ini, bahwa pengembangan talenta akan melahirkan kesempatan untuk dipromosi. Kembali saya membaca ayat 22 sampai 23. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Dia sampaikan itu juga kepada hamba yang mengembangkan dari 5 menjadi 5. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ada 5 hal yang bisa kita pelajari dari perumpamaan ini. Bahwa pemberian talenta adalah sebuah kepercayaan, lalu diberikan berdasarkan kesanggupan masing-masing. Lalu pengembangannya adalah sebuah pilihan, dan pengembangan talenta adalah sebuah proses. Tidak langsung bisa jadi dari 5 ke 5, 2 ke 2. Ada sebuah proses, ada kesetiaan, ada kejujuran di dalamnya. Lalu pengembangan talenta yang sangat baik, maka mereka mendapatkan promosi dari Tuhan, si pemilik talenta ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita 3 hal, khususnya untuk gerakan pemuda yang hari ini mengingat rayakan hari ulang tahun gerakan pemuda yang ke-71. Kita diingatkan yang pertama, kita harus memaksimalkan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan baik. Bahwa talenta yang Tuhan berikan bagi kita, pekerjaan, bakat, dan juga kemampuan yang kita punya, kita harus memaksimalkan dengan baik. Karena suatu saat Tuhan itu akan kembali lalu meminta pertanggungjawaban daripada kita. Sebagai orang muda, saya mau katakan bahwa kadang kita menunggu untuk mendapatkan pekerjaan itu lama sekali. Kita sudah lamar ke sana, lamar ke sini, belum mendapatkannya. Tetapi ketika kita sudah mendapatkannya, justru kita tidak menghargai pekerjaan itu. Sehingga kita mengerjakan segala hal asal-asalan. Padahal yang diminta daripada kita, kembangkanlah talenta. Kembangkanlah apa yang sudah diberikan kepadamu. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan itu pulang, dia tidak mengatakan bahwa hai hambaku yang berhasil, kamu bisa kembangkan ya dari 5 ke 5, tidak. Dia mengatakan, hai hambaku yang setia, engkau sudah bisa mengembangkannya. Saudara-saudara, yang diminta daripada kita bukan hasilnya, tetapi proses untuk sampai ke hasilnya. Seringkali kita berpikir bahwa yang penting hasilnya. Caranya boleh bermacam-macam. Dengan menindas orang lain, berlaku tidak jujur, korupsi, sehingga kita memiliki ini dan itu. Tidak. Dia katakan, hai hambaku yang setia. Dia mau mengatakan bahwa proses yang kamu lakukan baik. Setia berarti jujur, berarti tekun, berarti bersungguh-sungguh di dalam talenta, bakat, kemampuan, pekerjaan yang diberikan kepadamu.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita ingin pada hasilnya besar, tetapi pertanyaannya, apakah kita berhadapan dengan jalannya proses yang benar? Karena proses akan menentukan hasil, bukan hasil itu yang kita dapat dengan cara-cara yang tidak benar. Tuhan tidak akan mengatakan, hai hambaku yang berhasil, tidak. Tetapi Dia mau supaya kita setia, kita jujur, sekalipun mungkin apa yang kita terima sedikit. Tetapi Dia akan katakan, karena engkau sudah setia dalam perkara kecil, maka ku percayakan perkara yang besar. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan talenta, kemampuan sesuai dengan kesanggupan kita. Hal ini yang kadang kita lupa. Kita terlampau iri dengan orang lain. Kita iri dengan meja makan orang lain yang penuh makanan ini dan itu, sampai kita tidak menghargai apa yang ada pada kita. Talenta yang kita terima bukan untuk dikubur. Bukan karena lelahnya kita iri hati terhadap orang yang mempunyai banyak. Tetapi sudahkah kita mengembangkan apa yang ada pada kita? Saudara-saudara yang terkasih, yang diminta daripada kita pemahaman bahwa Tuhan itu memberikannya. Tuhan memberikan sesuai kemampuan kita. Bahwa kita pantas untuk mendapatkan 5, kita pantas untuk mendapatkan 2, dan ada yang pantas untuk mendapatkan 1. Persoalannya apakah engkau mengembangkannya atau tidak. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah karena Tuhan paling tahu akan kesanggupan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Dia percayakan kepada kita. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku, bagaimana kita mau dipromosi? Bagaimana kita mau dipercayakan perkara-perkara besar, sementara yang sedikit saja kita tidak sanggup mengembangkannya? Saya kasih contoh Ayub. Saudara pasti tahu cerita tentang Ayub. Bagaimana dia dipromosikan. Allah mempromosikan Ayub di hadapan iblis. Allah mengatakan apa? Baik sekali hambaku Ayub. Kenapa? Karena Ayub itu orang yang jujur, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang melakukan kehendak Tuhan. Dan ketika dia berhadapan dengan promosi Tuhan, itu karena dia melakukan hal-hal besar. Bukan supaya nanti kita berhadapan dengan penderitaan seperti Ayub, tidak. Tetapi Tuhan mau mempromosikan kita. Dan akhirnya Ayub mendapat 2 kali lipat dari apa yang hilang darinya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau bekerja sungguh-sungguh, ketika engkau melakukan tugasmu dengan jujur, ketika engkau tahu bahwa angka jumlah bukan tujuan, maka pada saat itulah Tuhan akan mempromosikan. Dan Tuhan mengasihimu. Karena engkau sudah setia dalam perkara yang kecil, maka Dia mempercayakan perkara-perkara yang besar. Saudara-saudaraku, pertanyaan bagi kita saat ini, sudahkah kita mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan bagi kita? Ataukah kita sedang menguburkannya? Karena ketika kita sedang menguburkannya, maka tidak usah berharap kita akan dipromosikan. Karena kita adalah hamba-hamba yang tidak setia kepadanya. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi setiap kita. Bahwa kita adalah hamba-hamba yang dipercayakan talenta, kekayaan, kemampuan, pekerjaan untuk kita kembangkannya. Dan biarlah kita jadi hamba yang setia, yang mau mengembangkan, menjadi saluran berkat bagi sesama kita, menjadi makna bagi orang-orang di sekitar kita, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin.
silakan berdiri. Untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, percaya kepada daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang di sorga, Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Mulia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu, kasih dan kesetiaan Tuhan kami rasakan sampai sekarang. Bahkan di tengah-tengah maraknya pandemi COVID-19, Engkau masih terus memberikan kekuatan, kemampuan kami untuk memaknai hidup ini, dan kami senantiasa bersyukur, memuji dan besarkan nama Tuhan. Saat ini kami bersatu hati, umat-Mu datang dalam kerendahan hati, memohon Engkau memberkati setiap orang muda yang sedang bersukacita karena hari ulang tahun yang ke-71 sebagai Gerakan Pemuda GPIB. Engkau sendiri mau hadir dalam masa muda mereka. Engkau hadir dalam setiap beban kehidupan ketika mereka mencari pekerjaan, pasangan hidup, ketika mereka harus berhadapan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sulit di tempat kerja, ketika mereka harus bekerja dari rumah, ketika tantangan-tantangan hebat mereka alami. Ajarlah mereka adalah hamba-hamba yang setia, yang senantiasa bekerja sungguh-sungguh mengembangkan talenta yang Tuhan berikan, dan mereka bertanggung jawab kepadamu, karena orang muda kami adalah mereka yang setia untuk perkara kecil, dan Tuhan juga mempercayakan perkara besar atas kehidupan mereka. Bagi mereka yang sedang menyelesaikan kuliah, Tuhan juga mengiringi mereka dengan hikmat pengertian, kemampuan, mendapatkan dosen pembimbing yang baik, dan mereka boleh menyelesaikan kuliah mereka tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang berhadapan dengan situasi yang sulit pada saat ini. Biarlah anak-anak kami boleh mendapatkan tempat pendidikan yang baik, dan mereka berproses dengan baik, dan mereka juga melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pengurus Gerakan Pemuda, jemaat Tugu di tempat ini. Berilah juga kesatuan hati, sukacita, sehingga di tengah-tengah situasi yang berat ini, Tuhan menjadi sandaran mereka, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami juga berdoa untuk semua orang muda yang ada dimanapun di seluruh GPIB. Biarlah jangkauan kuasa Tuhan juga menaungi setiap orang muda, sehingga mereka adalah anak muda yang setia, yang senantiasa melakukan segala hal yang berkenan kepada Tuhan saja. Saat ini kami satukan hati, kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan, lihatlah para pemimpin kami yang sangat bergiat untuk menyelesaikan, menangani masalah COVID-19 pada saat ini. Engkau memberikan kesehatan yang prima bagi Presiden, Wakil Presiden, aparat menteri, anggota DPR, MPR, TNI, Polri, Densus 88. Kami memohon kasih dan kuasa-Mu atas mereka, sehingga apa yang mereka lakukan, Tuhan jaga dan lindungi mereka dan memberikan kesehatan yang prima.
Kami satukan hati, kami juga berdoa untuk mereka yang berhadapan dengan COVID-19, yang terpapar corona, berada di ruangan-ruangan isolasi mandiri, maupun di Wisma Atlet, di rumah sakit, di rusun. Kami serahkan mereka masing-masing ke dalam tangan. Kami percaya kasih kesetiaan Tuhan berlaku, mujizat-Mu masih berlangsung sampai sekarang. Kami juga berdoa untuk para medis, para dokter. Tuhan juga memberikan roh sukacita dalam pelayanan, dan ajarlah mereka dibungkus dengan kekuatan-Mu, dibebaskan dari segala penyakit. Kami juga memohon kasih dan kesetiaan Tuhan juga berlangsung menaungi saudara-saudara kami yang dengan penuh sukacita melayani umat yang berhadapan dengan duka cita. Mereka di ruangan-ruangan jenazah, mereka sebagai penggali kubur, supir ambulans. Tuhan juga mau tolong dan memberikan mereka kekuatan sehingga apa yang mereka lakukan, kelelahan yang mereka alami, Tuhan sumber kekuatan memberikan mereka kekuatan bagi saudara-saudara kami ini. Tuhan Yesus, kami juga datang memohon Engkau berkati jemaat GPIB Tugu di tempat ini secara keseluruhan. Hamba Tuhan yang sudah Engkau utus, Bapak Pendeta Edi Rade bersama keluarga, Engkau memberikan kesehatan yang prima, pendeta domisili, presbiter, diaken penatua, ke-6 unsur pelkat, komisi, panitia, kami serahkan semuanya kepadamu. Tuhan memberikan mereka kekuatan dan ajarlah mereka hanya bersandar kepada Tuhan. Kami juga satukan hati, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Tuhan, jamahan-Mu boleh berlangsung atas saudara-saudara kami ini. Kami menyebut nama mereka satu persatu karena kami tahu ketika kami membawa mereka dalam doa di tengah persekutuan yang beribadahkan Tuhan Yesus, maka Engkau turun tangan menyatakan mujizat-Mu. Kami berdoa untuk Saudara Aditya Prayogi, Ibu Yulia Sutikno, Ibu Marcelda Lakapu, Ibu Maria Laure, Saudari Fride Mega Tadu, Bapak Yakobus Parera, Ibu Vicky Ponto, Bapak Felix Abraham, Bapak Vicky Sandrato, Saudari Novia Kristabella, Bapak Haujahan Saragi, Ibu Sabaria Huta Barat, Adik Gracia Saragi, Bapak Wahyu Prayitno. Tuhan, hanya Engkau yang sanggup, dan kami percaya belas kasihan-Mu masih berlangsung sampai sekarang bagi mereka yang menderita sakit. Kami berdoa untuk Ibu Lucy Prayitno, Adik Salom Prayitno, Penatua Subagio, Ibu Siti Maimunah Simatupang, Bapak Julius Mau, Bapak Subagio, Bapak Yusuf Ahmad, Bapak Geral Sepang, Ibu Kosia Michelle, Ibu Emi Batubara, Saudara Mesia Obed Nejo, Saudari Claudia Stefani, Diaken Agus Prasetyo, Bapak Efraim Latuheru, Ibu Dorice Titale, Ibu Iye Ipah Pandelaki, Bapak Taufik Daniel, Ibu Lasama Karimena Daniel. Tuhan Yesus, turunlah, jamahlah mereka, ajarlah mereka juga bersandar kepadamu, bahwa kuasa-Mu nyata dalam penderitaan mereka. Kami bawa Ibu Lasama Karina Daniel, Bapak Deskrade Yadis Taupan, Ibu Elizabeth Taupan, Saudari Maria Jenny Nenogasu, Bapak Haposan Freddy Sihotang, Ibu Rosmari Siregar, Ibu Sali Sahetapi, Penatua Nyonya Ida
Pongkorum, Ibu Yurmina Dasi, Bapak Jody Lumatau, Ibu Cin Lumantau, Saudari Maria Lumantau, Saudari Dinka Priskila, Bapak Alphonse Banurea, Saudari Arvindo Langau, Ibu Sandra Diana Gerung, Ibu Mawe, Ibu Yulin Tulung Rompas, kami serahkan masing-masing mereka. Tuhan yang di sorga, kami tahu Engkau adalah Tuhan yang maha mendengar dan turun tangan atas mereka. Kami juga bawa untuk keluarga yang sedang berduka ketika orang yang sangat mereka kasihi terenggut daripada mereka. Kami berdoa memohon Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga Banuneak sektor Kapernaum. Kami serahkan kepadamu, angkatlah duka cita mereka, berilah sukacita dan pengakuan bahwa apa yang Tuhan buat itulah yang terbaik. Kami juga bawa untuk keluarga-keluarga untuk didoakan. Kami berdoa untuk keluarga Nyonya Egalita Nanuru Kuiko, keluarga Gideon Soeharto, keluarga Heru Awiyara, keluarga Ishak Sutikno, keluarga Markus Iwan Ridwan, keluarga Nikodemus Wahyuna, keluarga Sigit Priambono Formes, keluarga Julianus Arinando, keluarga David Haryono, keluarga Arnold Cornelis, keluarga Sri Mulyani Moloko, keluarga Dinar Simatupang, keluarga Sabaria Simatupang, keluarga Hermanus Andri Susanto, keluarga Susana Melman Besi. Kami serahkan ke-15 keluarga ini ke dalam tangan kasih. Apa yang menjadi pergumulan buka jalan atas mereka, apa yang menjadi sukacita Engkau tambahkan. Bila beban hidup berat, buka jalan bagi mereka, sehingga keluarga-keluarga ini senantiasa bersatu hati di dalam. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk majelis yang bertugas pada minggu hari ini. Begitupun operator multimedia, Inforkom yang ada, Tuhan juga memberkati. Organis, pemandu lagu, Tuhan tambah-tambahkan segala yang baik. Pegawai kantor gereja, maupun semua orang yang berpartisipasi kelancaran ibadah, Tuhan kembalikan segala syukur dan kasih kepada mereka semua. Tuhan Yesus, kami akan memasuki minggu yang baru. Kami tidak tahu apa yang bakal terjadi, tetapi ketika kami berimankan Engkau dan Engkau memegang erat tangan kami, maka kami akan berjalan bersama dengan Tuhan, berhadapan dengan situasi yang bagaimanapun, karena kami tahu Tuhan adalah penghibur, kekuatan, dan kasih dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mohon ampun atas segala salah dosa yang sudah kami lakukan. Kadang ketakutan-ketakutan kami membuat kami tidak lagi mampu untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Ampuni kami. Ketika kata-kata kami begitu kasar dan sangat menyakiti anak, suami, istri, orang tua, ampuni kami. Kami juga mohon ampun atas segala perbuatan-perbuatan kami yang menyakiti hati-Mu. Kuduskan kami dan perbarulah hidup kami, karena kami alaskan syafaat ini hanya kepadamu, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Jemaat, mari kita bersyukur karena Tuhan atas kasih-Nya yang tak berkesudahan bagi kita. Bersyukurlah atas kesempatan dan talenta yang diberikan oleh-Nya untuk turut membangun tubuh Kristus. Mari persembahkanlah diri dan karya kita. Firman Tuhan dalam surat Roma pasal 12 ayatnya yang pertama mengingatkan kita, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari umat Tuhan, persembahkanlah hidupmu bagi kemuliaan nama-Nya. Jemaat, mari kita berdiri untuk mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang melimpahi hidup kami dengan kasih-Mu. Inilah seluruh hidup yang kami persembahkan bagi-Mu. Tolonglah kami untuk memelihara hati dan pikiran kami di sepanjang hidup yang kami jalani. Pakailah hidup kami untuk terus mewartakan kuasa-Mu. Pakailah hidup kami untuk menunjukkan kasih-Mu. Pakailah hidup kami untuk menyatakan damai sejahtera-Mu bagi segenap ciptaan. Amin. Disilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mohon perhatian sejenak untuk penyampaian pokok-pokok warta sepekan berikut ini. Yang pertama, pertukaran pelayanan firman Mupel Jakarta Utara yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021. Yang melayani pada ibadah live streaming adalah Pendeta Yuliana Parapat Lende Emin sebagai KMJ GPIB Irene. Pendeta Edi Rudolf Rade STH diutus melayani GPIB Petra pada ibadah jam 9 WIB. Yang kedua, kunjungan doa virtual bagi jemaat yang sakit. Dikarenakan ketentuan PPKM atau memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat,
karena darurat COVID-19 serta peraturan protokol kesehatan, maka bagi warga jemaat yang sakit serta perlu didoakan, maka Majelis Jemaat GPIB Tugu DKI Jakarta menyediakan layanan kunjungan doa secara virtual bagi warga GPIB Tugu DKI Jakarta. Untuk itu, mohon kerjasama para koordinator sektor pelayanan untuk berkenan menginformasikan warga jemaat yang sakit pun dan yang terpapar COVID-19 untuk dapat menginformasikan nama warga jemaat yang beserta nomor WhatsApp yang dapat dihubungi ke kantor majelis jemaat atau langsung ke KMJ agar dapat dikunjungi dalam pelayanan kunjungan doa virtual tersebut. Yang ketiga, berita duka cita, telah meninggal dunia Ibu Sri Handayani, warga sektor pelayanan Kana, pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 dalam usia 65 tahun dan telah dimakamkan pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 di TPU Budi Dharma. Majelis dan Jemaat GPIB Tugu menyampaikan turut berduka cita serta mendoakan kiranya Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, memberikan penghiburan serta ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang keempat, sidang Majelis Jemaat atau SMJ evaluasi triwulan pertama. Sidang Majelis Jemaat atau SMJ evaluasi pelaksanaan program kerja dan anggaran triwulan 1 April sampai Mei dan Juni 2021 dan triwulan kedua Juli, Agustus dan September 2021 akan diadakan pada bulan Oktober 2021. Untuk itu, diharapkan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan program kerja anggaran atau PKA triwulan pertama, dalam hal ini ke-6 bidang kegiatan dan unit-unit misioner yang tergabung di dalamnya, mempersiapkan informasi atau laporan realisasi kegiatan pelayanannya dan menyerahkan ke kantor sekretariat Majelis Jemaat paling lambat pada akhir minggu ketiga bulan Juli 2021. Sabtu 17 Juli 2021 untuk diproses menjadi materi SMJ evaluasi triwulan pertama tersebut. Mohon perhatian para ketua-ketua bidang pelayanan. Yang kelima, penyampaian ucapan syukur dan terima kasih. Akhirnya Majelis Jemaat mengucap syukur seraya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Yuliana Parapatlende Emin sebagai KMJ GPIB Irene yang melayani ibadah hari Minggu live streaming pada jam 10 saat ini. Terima kasih, Bu. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pemimpin pujian, organis, operator sound system, tim multimedia, Inforkom yang telah mendukung pelaksanaan ibadah pada minggu ini. Juga kepada seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah virtual dari rumah masing-masing. Terima kasih atas pemberian persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan sukacita hari Minggu, serta persembahan lainnya yang sudah diberikan. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu dan keluarga. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat pada hari Minggu ini. Apabila ada kegiatan pelayanan dan keuangan yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan serta dikoreksi ke fungsionaris PHMJ atau ke kantor majelis jemaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus
memberkati. Selanjutnya, pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-71 Pelkat GPIB. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-71 Pelkat Gerakan Pemuda. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera. Segala hormat, pujian dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung, yang senantiasa menjaga dan menyertai kita, sehingga kita semua dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan olehnya. Rekan-rekan muda, di pertambahan usia Pelkat GPIB ke-71 tahun dan masih di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum berlalu, patutlah kita bersyukur untuk segala kesempatan bertahan dalam gejolak demi gejolak yang terus terjadi. Kehilangan, kekhawatiran, segala dinamika demi dinamika yang terus bergerak, yang tanpa terasa menciptakan tantangan dan juga peluang bagi kita. Kita, pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB atau biasa disebut dengan GP, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan GPIB, sebagai umat Tuhan yang dihadirkan di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa yang majemuk, baik suku, agama, ras maupun antar golongan, merupakan suatu anugerah dalam merealisasikan panggilan dan pengutusannya untuk menyampaikan kabar baik. Segala persoalan, tantangan akan dapat dihadapi dan diselesaikan dengan keteguhan, kerendahan hati baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota persekutuan. Mari tunduk berdoa memohon hikmat dan pimpinan Tuhan. Rekan-rekan muda, di tengah kondisi saat ini ada keterbatasan bergerak melangkah melayani, namun ada juga peluang membentang untuk GPIB. Sejalan dengan tema tahunan GPIB 2021 sampai 2022, yaitu menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat seperti yang diambil dari Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Mari GPIB berkarya tanpa batas, memanfaatkan perkembangan teknologi, media sosial yang luas dan justru tanpa batas. Beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan secara virtual, kunjungan secara virtual, membaca dan merenungkan firman Tuhan menggunakan Sabda Bina Pemuda online, mengikuti pembinaan materi bina tingkat dasar, tingkat lanjut, dan tematik yang dilaksanakan secara daring, webinar, dan berbagai macam karya lainnya. Mari kita sebagai garda terdepan di jemaat terus berprestasi menghasilkan karya positif tanpa batas, waktu, dan lingkup untuk mewujudkan misi kita menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya dan menjadi berkat bagi dunia. Rekan-rekan muda, pada kesempatan ini Dewan Gerakan Pemuda mengucapkan selamat melayani kepada para pengurus Gerakan Pemuda terpilih masa bakti 2020 sampai 2022 di lingkup jemaat dan di lingkup ngumpul. Semangat dengan tulus dan jujur berkoordinasi dengan Majelis Jemaat atau BP Ngumpul dan saling menopang, saling menguatkan agar suasana persekutuan dan kesaksian pelayanan kategorial Gerakan Pemuda semakin dinamis, serta senantiasa menjadi berkat bagi sesama, bagi lingkungan dimanapun dan kapanpun gerak lain kita. Terus tingkatkan kualitas spiritual, sosial, inteligensi, dan terutama kesehatan fisik. Perketat protokol 5M COVID-19, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas, guna menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Salam sehat. Selamat mensyukuri dan mengingat serta merayakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang usia misioner Pelkat Gerakan Pemuda GPIB ke-71. Tuhan Yesus memberkati gerak langkah kita bersama di Gerahayu Pelkat GPIB. Majelis Sinode 20 GPIB, Ketua Umum Pendeta Dr. Andes Paulus Kariso Rumambi MSI, Ketua 1 Pendeta Martin Lauka Besi STH, Ketua 2 Pendeta Dr. Andes Melkisedek Puimera MSI, Ketua 3 Pendeta Mauren Susan Rumeser Thomas MTH, Ketua 4 Penatua Dr. Andes Ardi Petrus Hendrik Netwan, Ketua 5 Penatua Mangaras Saib Olowan Pangaribuan SE almarhum, Sekretaris Umum Pendeta Jakoba Marin Joseph MTH, Sekretaris 1 Pendeta Eli Domingas Pioti Debel STH, Sekretaris 2 Penatua Sheila Aryani Salomo SH, Bendahara Penatua Roni Hendrik Wayong SE, Bendahara 1 Penatua Edi Maulana Sundut SE. Unit Misioner Majelis Sinode GPIB 2015 sampai 2020, Dewan Gerakan Pemuda GPIB,
Cynthia J. Santoso, Rolando Celopati, Wilma H. Pais, Vivianita Sadimun, Iren A. Inkiriwang, Geri E. Sagala, Donat J. Salakori, Keza E. Mahulete. Saya undang pemuda dan pemudi sekalian yang ada di rumah untuk menyanyikan lagu Mars Gerakan Pemuda. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera Kristus, dan jadilah pelaku firman dalam hidup dan karyamu setiap hari. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.